Drone perlawanan Irak gempur pelabuhan Haifa, Israel. هذه الطائرات بعدد 24 طائرة دخلت الخدمة في قيادة القوة الجوية. درسنا تفاصيل المعدات تحملها هذه الطائرة، لقيناها من المعدات المتطورة المتقدمة جدا لا Perlawanan Islam Irak mengabarkan serangan drone ke salah satu perusahaan industri kimia di pelabuhan Haifa, Israel untuk mendukung rakyat Palestina. Dalam keterangan perlawanan Islam Irak pada hari Jumat lalu, kelompok ini melancarkan serangan drone ke pelabuhan Haifa di wilayah pendudukan. Dalam operasi tersebut, sebuah perusahaan industri kimia rezim Zionis menjadi sasaran dari serangan drone. Perlawanan Islam Irak mengaku akan terus melanjutkan operasi-operasinya dalam rangka melawan rezim Zionis dan membantu rakyat Palestina di jalur Gaza. Selama perang terhadap Gaza dilancarkan Israel, perlawanan Yaman dan Irak berulang kali menyerang pelabuhan Haifa dan situs-situs penting serta vital milik Israel. Sebelumnya, Deputi Wali Kota Haifa di wilayah pendudukan mengatakan Hizbullah atau serangan Hizbullah Lebanon ke kota ini akan menyebabkan Israel mundur 15 tahun ke belakang. Nassos memperingatkan serangan rudal luas ke kota ini dan menuturkan serangan ke infrastruktur maritim dan perdagangan Haifa akan memukul mundur Israel 15 tahun ke belakang. Pasukan anjing IDF tewas dalam penyergapan Hamas, belasan tentara luka-luka hingga 247 tewas. Pasukan pertahanan Israel mengumumkan tewasnya prajurit dari unit anjing Oketz usai dikepung Hamas di Gaza Selatan. Selain tewasnya tentara tersebut, terdapat 12 tentara Israel lainnya yang terluka imbas perang sengit dengan Hamas tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, di antara tentara yang tewas dalam salah satunya ialah Sersan Staff David Sesson yang berusia 21 tahun. Sersan Sesson merupakan anggota satuan dari unit anjing Oketz yang berasal dari Ganot Hadar. Sebelum tewas dalam pertempuran, ia sempat berfoto bersama anjingnya dengan menegakkan seragam militer. Selain kematian Sesson, terdapat 12 tentara yang terluka di pertempuran yang sama, di mana 5 diantaranya mengalami luka parah. 3 diantaranya dari Brigade Komando dan 2 lainnya dari unit Oketz. 13 atau ke-13 tentara itu tewas saat dikepung oleh Hamas. Kematian dari Sesson ini menambah daftar korban tewas tentara Israel sejak perang darat mencapai 247 orang. Dalam insiden terpisah di hari yang sama, seorang prajurit Brigade Komando lainnya terluka parah dalam pertempuran di Gaza Selatan. Di sisi lain, IDF mengumumkan bahwa komandan unit roket Hamas di daerah Gaza Tengah tersingkir akibat serangan rudal Israel. Diketahui komandan unit roket Hamas yang gugur tersebut ialah Amar Atiyah Darwish Aladini. Kisru di tubuh militer Israel, pejabat intelijen ramai-ramai mundur.
Stasiun televisi rezim Zionis mengabarkan pengunduran diri massal dan tiba-tiba sejumlah perwira dan pejabat senior serta intelijen militer Israel termasuk juru bicara angkatan bersenjata Daniel Hagari. Kanal 14 televisi Israel mengabarkan pengunduran diri massal para pejabat senior dinas intelijen militer Israel termasuk Daniel Hagari. Sampai sekarang masih belum diketahui penyebab mundur massal dan juga perubahan tiba-tiba dari beberapa minggu terakhir ketegangan di kabinet rezim Zionis. Perseteruan ini mencapai puncaknya terutama antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Perang Israel Yoav Gallant. Stasiun televisi Israel mengatakan alasan pengunduran diri massal tersebut adalah protes para perwira militer Israel atas masalah operasional dan masalah pribadi. Kanal 14 TV atau TV rezim Zionis menjelaskan, pengunduran diri ini menunjukkan situasi kacau di tubuh dinas intelijen militer Israel yang dipimpin oleh jubir angkatan bersenjata Daniel Hagari. Sehari sebelumnya, media-media Israel mengungkapkan bahwa mantan Menteri Perang Israel Benny Gantz mengambil tindakan mengejutkan dan dianggap melanggar protokol yang disepakati kabinet koalisi. Benny Gantz tanpa pengetahuan dan tanpa izin PM Israel Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan ke Washington untuk secara sepihak berbicara dengan para pejabat Amerika terkait perang Gaza dan setelah itu bertolak ke London. Dalam operasi tersebut, sebuah perusahaan industri kimia rezim Zionis menjadi sasaran dari serangan drone. Perlawanan Islam Irak mengaku akan terus melanjutkan operasi-operasinya dalam rangka melawan rezim Zionis dan membantu rakyat Palestina di jalur Gaza. Selama perang terhadap Gaza dilancarkan Israel, perlawanan Yaman dan Irak berulang kali menyerang pelabuhan Haifa dan situs-situs penting serta vital milik Israel. Sebelumnya, Deputi Wali Kota Haifa di wilayah pendudukan mengatakan serangan Hizbullah Lebanon ke kota ini akan menyebabkan Israel mundur 15 tahun ke belakang. Nasos memperingatkan serangan rudal luas ke kota ini dan menuturkan serangan ke infrastruktur maritim dan perdagangan Haifa akan memukul mundur Israel 15 tahun ke belakang.